sahabat-sahabat yang berkan Allah. Allah izinkan kita bertemu di Masjid Nurul Jadid, Balikpapan, ya. Apa nama kelurahannya? Baru juga. Oh, pantas namanya. Kampung Baru Tengah. Namanya aneh sekali ya. Pantas nama Masjid Nurul Jadid. Jadid artinya baru. Sepertinya maulidnya baru juga nih. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ke depan akan banyak tantangan kita. Ahlus sunnah yang masih bermaulid, ahlus sunnah yang masih berselawat, ahlus sunnah yang masih suka berkumpul, itu akan susah dicari. Syukur kita mati. Mohon maaf jika kawan-kawan kita agak galak-galak dikit ya. Tugas mereka ya. Dulu ada seorang imam ahli hadis namanya Ibnu Hibban. Siapa namanya? Imam ahli hadis ini, imam sunnah. Akidah beliau mirip dengan akidah Imam Abul Hasan Asy'ariyah. Beliau ini dia buka kajian hadis, kata karena akidah beliau tidak sama dengan akidah orang yang ada di majelis tersebut, beliau diusir dari kampungnya, bukan hanya dari masjidnya. Apa akidah beliau? Dalam kitabnya Al-Majruhin, orang-orang yang dijarah ilmunya, yang tidak dianggap berkaliber kualitas hafalannya, itu muqaddimahnya beliau mengatakan Allah Maha Suci daripada arah ataupun had, batas. Jadi Allah tidak ada arah, tidak ada batas. Maka Muhammad Rafa namanya mengatakan, guruku Ammar, Yahya ibn Ammar, berbangga mengatakan kami usir si Ibnu Hibban karena dia akidahnya dianggap sesat. Dari kelompok yang mengusir Ibnu Hibban ini muncullah namanya Ibn Abdul Hamid. Dari dia muncul namanya Ibn Zaghuni. Nanti 2 abad setelah mereka muncullah namanya Ibnu Taimiyah. Apa akidah mereka? Belakangan dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, dan sampai sekarang akidah ini menjadi perseteruan di kalangan umat Islam yang disebut 3 tauhid. Al-usul as-salasah, 3 pokok tauhid. Sampai hari ini menjadi perdebatan di mana-mana, tidak hanya di Balikpapan, di Mekah, di Madinah. Di Mekah puncaknya dulu tahun 80-an. Di tahun 80-an, guru dari guru kita, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, difatwakan kafir. Siapa yang fatwakan kafir? Murid-murid bin Baz, namanya Ibnu Mania, Ibnu Jibrin, Utsaimin. Kata mereka, Muhammad Alawi, mereka nggak bilang Sayyid, Muhammad Alawi, Tauhid Makkah, berhala di Makkah. Padahal Sayyid Muhammad ini lebih mengerti baca kitab daripada yang memfatwakan. Suatu kali diundanglah beliau oleh kerajaan. Ulama-ulama Wahabiyah yang memfatwakan hadir. Itu ulama-ulama menuntut kerajaan Saudi untuk menghukum, memenjarakan, bahkan kalau perlu mati terhadap Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Tapi berhasil atau tidak? Ternyata raja-raja di Saudi sangat hormat kepada Abu Ya Sayyid Al-Maliki.
Dan sekarang anak-anak dari raja-raja itu sudah mulai lelah dengan sakleknya kelompok yang keras ini. Maka mereka sudah buang-buang ini, ditampunglah oleh orang Indonesia. Di sana udah nggak dipakai, Pak. Dulu perempuan di sana dilarang nyopir, sekarang nyopir. Dulu mereka buang-buang waktu mereka mengata-ngatai Sayyid Muhammad. Mereka katakan Sayyid Muhammad sesat. Sebelumnya mereka larang maulid. Maka nggak ada maulid di Mekah Madinah. Antum cari aja, tinggal aja setahun kalau nggak percaya. Ya. Dulunya ada, tapi kemudian mereka hilangkan dan mereka katakan itu syirik. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dituduh musyrik cuma karena memuji Rasulullah. Jadi antum nih nggak boleh puji siapapun. Tapi mereka kalau ketemu raja-raja puji. Sahibus sumu, sahibul ma'ali. Kalau diterjemahkan yang mulia, yang terhormat, yang tinggi. Giliran kita sebut Sayyiduna Muhammad bid'ah. Betul-betul tidak faham. Tapi ketidakfahaman dijadikan akidah. Kembali kepada imam yang saya sebutkan pertama, Ibnu Hibban, itu ahli hadis. Jadi akidah ahli hadis itu apa? Ternyata ahli hadis itu bukanlah suatu manhaj akidah. Ingat-ingat, ahli hadis periwayat sunnah bukanlah satu manhaj akidah, bukan satu model akidah. Karena di kalangan ahli hadis banyak akidahnya. Ahli hadis itu tugasnya meriwayatkan hadis, bukan meriwayatkan akidah. Paham? Maka tidak ada namanya aqidatu ahli hadis. Yang ada aqaidu, bukan akidah. Akidah banyak. Tidak ada namanya manhaj aqidati ahli hadis. Yang ada manhaj manahij, ya, banyak manhaj. Karena ahli hadis ini juga beragam. Kita mundur, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dulu sama-sama ngaji dengan kawannya bernama Husain Al-Qarabisi. Siapa namanya? Husain Al-Qarabisi. Ini mereka kalau ngaji ke Imam Syafi'i sering khidmah dan nginap di rumah Imam Syafi'i untuk berkhidmah. Imam Husain, bahkan lebih sering Imam Husain ini tidur di rumah Imam Syafi'i daripada Imam Ahmad. Meninggal Imam Ahmad, Imam Husain Al-Qarabisi dan Ahmad pecah kongsi. Tahu pecah kongsi? Ternyata ada penyebar hoax, tukang adu antar imam. Ini hati-hati, ini Ustadz Habaib. Itu dipecah oleh bocah-bocah kecil yang manas-manasin. Dia hadir majelis A, nanti datang ke majelis B, dia jelek-jelekin. Terjadi hal itu di zaman Imam Husain dan Imam Ahmad, Husain Al-Qarabisi. Di masa Imam Ahmad, pemerintahnya bukan ahlu sunnah, tapi beraliran Muhammadiyah, bukan, beraliran Mu'tazilah. Mu'tazilahnya beragam, namanya Wasil bin Atta, ada Amr bin Ubaid, ada macam-macam. Khalifahnya bernama Al-Ma'mun. Dia suka berguru kepada orang-orang yang terlihat cerdas. Ternyata ada seorang yang terlihat cerdas berbicara, ya, namanya Bishr Al-Murisi. Bishr Al-Murisi akidahnya akidah Qadariyah Mu'tazilah. Dalam akidah Mu'tazilah mereka punya doktrin yang saklek tapi tidak menarik. Apa kata mereka? Al-Quran itu dicipta. Menarikkah bahas begitu? Hah? Enggak menarik kan? Al-Quran makhluk. Apa menariknya? Bagi kita enggak menarik. Tapi orang-orang Mu'tazilah ini membahas yang enggak menarik itu. Enggak penting banget ya.
Apa kata mereka? Al-Quran itu kalam Allah, dicipta, makhluk. Siapa saja yang tidak mengatakan Al-Quran itu dicipta, makhluk, maka mesti ditolak riwayatnya, ditutup majelisnya, dipenjara, disiksa. Enggak penting kan? Malah kawan-kawan saya di kampus mau menghidupkan lagi akidah Mu'tazilah. Kata mereka keren, padahal dia nggak ngerti Mu'tazilah jeroannya apa. Sampailah kemudian kepada Ma'mun, khalifah zaman itu. Jadi khalifah ini belum tentu benar juga. Kekhalifahan Abbasiyah bukanlah kekhalifahan yang kita tunggu-tunggu. Bukan itu yang kita rindukan khilafahnya. Al-Ma'mun dengar bahwa ulama-ulama ahli hadis tidak satu suara. Maka ulama-ulama yang tidak sepakat dengan akidah pemerintah. Pemerintah akidahnya apa? Al-Quran makhluk. Maka dengan cara itu dia politisasi bab ini dan dia tangkap ulama cuma karena beda faham. Ya. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap. Tapi Husain Al-Qarabisi tidak ditangkap. Kenapa? Karena pemahaman Husain tidak bisa dikalahkan oleh kelompok Mu'tazilah. Padahal akidahnya beda. Husain Al-Qarabisi mengatakan Al-Quran tidak makhluk, tapi dia bisa menjelaskan. Imam Ahmad diam aja, ditanya diam. Quran makhluk atau tidak? Diam. Bagi Imam Ahmad gak penting. Ya, membahas yang gak pernah dibahas Nabi gak penting. Imam Ahmad diam aja. Quran makhluk atau tidak? Diam. Makhluk atau tidak? Diam. Udah masuk penjara. Tangkap langsung. Husain Al-Qarabisi dia belajar cara menjawabnya, maka dia selamat. Malah yang bingung yang nanya. Bahkan ada temannya Husain Al-Qarabisi ditanya, Quran makhluk atau bukan? Dia jawab dengan jawaban yang orang ngerti bahasa Arab ngerti maksud saya. Kalau nggak ngerti dengerin aja ceritanya ya. Di dalam Al-Quran ada kalimat Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyah. Sungguh kami ja'alna, bukan khalaqna. Beda gak ja'ala dengan khalaqa? Ja'ala menjadikan, khalaqa menciptakan. Beda. Kalau menjadikan barangnya sudah ada lalu dipindahkan statusnya. Itu ja'ala. Seperti ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Tadi di surga dipindahkan ke bumi. Itu Nabi Adam. Maka sahabat dari Husain Al-Qarabisi disidang, Al-Quran makhluk atau tidak? Jawaban dia apa? Innal Qur'ana maj'ulun. Sesungguhnya Quran itu ja'ala yaj'alu maj'ulan. Yang nyantri paham, yang gak nyantri bengong. Si orang pemerintah bilang apa? Orang kerajaan bilang apa? Orang kekhilafan bilang apa? Makhluk atau bukan? Dicipta atau bukan? Dijawab Al-Quran maj'ul, dijadikan, bukan diciptakan. Makhluk atau bukan? Maj'ul. Makhluk atau bukan? Maj'ul. Si yang nanya bilang makhluk, yang ini bilang maj'ul. Lalu dibacakan ayat Inna ja'alnahu, ini sampai akhir ayat. Akhir yang nanya bengong. Ternyata yang nanya ini ilmunya cuma sampai di situ. Ya, kadang-kadang yang interogasi nggak lebih pintar daripada yang diinterogasi. Lewat. Akhirnya dia pusing. Kamu siapa sih? Yaudah sono. Bebas dia. Ini kawannya Husain Al-Qarabisi. Bahkan ada yang mengatakan dia itu sendiri. Keluarlah Imam Ahmad dari penjara. Si Ma'mun sudah nggak memerintah, penggantinya juga ganti juga, pengganti setelahnya juga sudah selesai. Dibukalah majelis Imam Ahmad, juga ada majelis Imam Husain Al-Qarabisi. Apa yang terjadi? Ada seorang murid ngetes Imam Ahmad dan besok dia ngetes Imam Husain. Ketika datang ke Imam Ahmad, apakah Al-Quran makhluk atau tidak?
Imam Ahmad bilang, yang bilang Quran makhluk kafir, yang bilang tidak makhluk bid'ah. Berarti bahas ini nggak boleh. Bahas ini tidak versi Imam Ahmad. Dapat senjata nih. Kata si jamaah, makanya jangan senang Ustadz banyak jamaah. Siapa tahu ujian. Jangan sedih dikit jamaah, siapa tahu itu anugerah, ya. Biasa-biasa aja kita, banyak sedikit sama aja. Maka si orang ini sudah siap-siap. Kayaknya ada imam yang beda nih. Ini orang katanya temenan, kok akidahnya beda. Besok saya mau uji. Datang dia besok ke majelis Imam Husain Al-Karabisi. Apa kata dia? Tuan Syekh, kata Ahmad, kurang ajar kan dia? Enggak, dia bilang Imam Abdullah, Imam Abu Abdullah, Imam Ahmad. Kata si Ahmad, yang bahas Quran makhluk kafir, yang bilang Quran tidak makhluk bid'ah. Menurut ente gimana? Kata beliau, innal Quran kalamullah ghairu makhluk. Sesungguhnya Quran kalam Allah, bukanlah makhluk. Dilaporkan ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kan saya sudah jawab. Orang yang ngomong Quran makhluk bid'ah. Tambah girang nih orang. Besok dia pergi lagi. Imam Husain Karabisi. Kata Ahmad, yang ngomong Quran makhluk bid'ah. Ente kemarin ngomong begitu. Oh, yang bilang tidak makhluk bid'ah. Terus gimana dong? Ya sudah, berarti Quran makhluk. Datang lagi ke Imam Ahmad. Kafir yang ngomong begitu, kata Imam Ahmad. Balik lagi dia. Ini orang kerjanya ngadu-ngadu aja nih. Ini hati-hati nantum nih, mukanya muka tukang adu, ada nih beberapa ya. Tukang lapor-lapor aja. Apa pentingnya begitu-gituan ya? Sampai di Imam Karabisi kemudian diam. Ishadal gulam. Nah, dia tersinggung dengan Imam Ahmad. Padahal temenan. Apa sih maunya bocah Ahmad? Itu gara-gara siapa? Si tukang hasad, tukang hasud. Jadi di mana-mana setiap masa ada tukang hasud. Sekarang tukang hasudnya YouTube. Channel-channel tuh dipotong-potong, kata Ar-Razi, kata Uwas, kata Uwas. Kita diadu-adu. Kami gak usah diadu-adu lah ya. Kami sudah udah adu-adu sama orang lain. Ada orang coba mengadu-adu. Jadi orang-orang begitu ada, cuma sekarang sifatnya lebih banyak dan dapat duit dari al-Yahudi al-Yutubi. Jadi ngadu orang dapat duit sekarang. Mau antum begitu? Berkah nggak duit begitu? Kirim ke kita aja ya. Bapak Ibu yang bukan Allah. Tema-tema akidah, tema-tema tauhid dari dulu, jika pakai akal, pakai teori, pakai dalil-dalil hafalan, selalu memunculkan perdebatan. Sama aja, bahas sifat 20 pakai akal, bahas tauhid yang 3 pakai akal, pakai dalil yang tertulis. Sama aja, antum tengkar, masjid ini nggak selesai-selesai nanti. Jadid terus, sekarang jadid aswaja, besok jadid apa lagi? Ya, akan begitu terus. Supaya tidak begitu, harus pindah dari pembahasan akliyah kepada pembahasan qalbiyah. Cuma kan pengen tahu juga kan, sebenarnya kenapa kita tidak berakidah 3 tauhid, bener? Pengen tahu nggak? Ya, belajar sifat 20 susah. Loh, siapa yang nyuruh kamu belajar sifat 20 ya? Cukup belajar tauhid surat Al-Ikhlas selesai. Sifat 20 itu kan menjelaskan kalau sudah terpapar akidah yang 3 atau sejenisnya. Kalau kita ini sudah meyakini Allah bertempat, Allah ini naik turun, Allah tinggalnya di langit, ini baru harus belajar sifat 20.
Kalau tidak ada masalah itu tidak perlu. Ini kejadian nih, mohon maaf kalau ada di sini Pak polisi ya, tentara. Intel ditaruh di kelompok ekstrim, malah jadi ekstrim, Pak. Intel ditaruh ngintelin teroris, malah dia jadi pro teroris. Kenapa? Tidak diberikan penjelasan mengenai akidah mereka apa. Dia seorang muslim, mengintelin muslim, yang dia dengar ayat-ayat, apanya yang salah ini? Emang semua orang yang baca ayat benar? Antum tahu nggak waktu dulu Nabi Adam digoda oleh syaitan, oleh iblis, itu pakai nama Allah. Kata iblis, wallahi ya Adam, demi Allah wahai Adam, saya ini sudah lama di surga, kamu kan pendatang baru, lebih tahu saya lah rahasia di surga. Itu pohon itu membuat engkau kekal, syajaratul khuldi kalau bahasa kita. Dia menyebut wallahi ya Adam. Kata siapa? Kata iblis. Pakai nyebut demi Allah. Itu Nabi Adam terpengaruh oleh iblis. Apalagi baca ayat surat Luqman ayat sekian, dalil tauhid rububiyah. Surat ini ayat sekian, tauhid uluhiyah. Akhirnya kata kawan, iya juga ya, ayatnya kan benar. Kalau setiap orang pakai ayat benar, maka kita tidak boleh mengadili, tidak boleh menghukumi teroris. Coba teroris yang paling terkenal sampai sekarang, yang ngebom Bali, siapa namanya? Ar-Razi. Itu bukan saudara saya, Mas. Namanya Am-Razi. Satu lagi, imam yang punya laut, Imam Samudra. Itu buku dia dibaca. Ternyata dia menghalalkan darah orang yang beda faham akidah dengan dia pakai ayat. Cukup dibumbui ayat, langsung tercuci otaknya Imam Samudra, pemilik laut di alam khayalnya. Termasuk saudara saya yang beda M itu, Am-Razi. Itu pakai ayat loh. Jadi tidak semua orang pakai ayat itu benar, oke? Jadi hati-hati dengan orang yang gampang pakai ayat. Oleh karena itu ulama-ulama ahlus sunnah kita kalau kajian mereka nggak banyak nyebut ayat, karena ayat itu berat tanggung jawabnya. Ada satu hadis, betapa banyak kam min talil Quran wal Quranu yal'anu. Nggak kedengeran di luar, ma'rifatnya tak sampai. Allah. Gimana? Kedengeran nggak? Tambah nggak kedengeran? Kalau mau ngecek Pak, sebelum ngaji Pak ya. Ya, udah belum? Ya, tes dulu ya. Udah. Tes. Di dalam yang nggak dengar, yang di dalam protes. Ya sudah, Bapak beresin dulu ya. Mohon maaf yang di luar. Kita tadi di mana? Oh, saudara saya itu. Emang dia saudara saya, Pak, saudara seiman. Cuma sayangnya imannya dijadikan untuk nyembelih orang, untuk ngebom orang. Kalau Nabi Muhammad itu kayak Am-Razi, kira-kira banyak nggak umat Islam?
Beda dikit bom. Beda dikit bom. Gimana? Bapak tahu nggak di India, Pakistan, Bangladesh, di suatu kampung ada orang buat maulid dibom. Kok bisa dibom? Ternyata yang ngebom ini habis ngaji di majelis yang mengatakan maulid itu syirik. Orang musyrik perintahnya qatilul musyrikina kafah. Bunuhlah semua orang-orang, perangilah semua orang-orang musyrik kafah. Akhirnya dia kalau ngelihat ada orang ziarah kubur, tawasulan, maulid, dalam hatinya ada kebencian luar biasa. Masih mending itu si Amrozi yang dibom tempat katanya sih maksiat, cuma saya belum tahu juga ya. Itu masih agak sedikit benar-benar tapi ebleng, benar-benar miring. Tapi ini lebih bahaya, majelis maulid. Mungkin teman-teman yang di polisi ingat di Cirebon Jumatan dibom. Itu yang ngebom otak dia di mana itu? Akidah dia di mana itu? Kolbu dia di mana dia taruh? Orang Jumatan, Pak. Tapi mereka sudah dicuci otaknya. Apa kata mereka, kata mentornya, kata ustadznya? Negara ini negara tauhid. Kata mereka apa? Negara ini tauhid. Apa arti tauhid? Negara yang menyembah selain Allah. Tauhidnya bernama Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tauhidnya bernama demokrasi. Saya mau tanya, Bapak ini nyembah demokrasi? Berarti mereka salah paham tuh. Bapak nyembah Pancasila nggak? Nyembah Undang-Undang Dasar nggak? Menjadikan itu tandingan Al-Quran nggak? Pernahkah ada orang nak membanding-bandingkan ayat yang ada di Undang-Undang Dasar dengan ayat di surah Al-Fatihah? Kali ada yang bilang, siapa yang membaca pasal 1 sampai pasal 7 di bawah sholat dapat pahala 70 kali sholat. Ada nggak? Nggak ada. Berarti mereka gagal paham. Undang-undang dasar itu mirip kalau kita punya majelis, terus kita punya peraturan. Peraturannya ada di Quran nggak? Kan nggak ada, kan kita buat susun-susun sendiri. Kita cocokin ya ayatnya ini, ayatnya ini. Nomor-nomornya, susunannya bukanlah dari Quran, walaupun terinspirasi dari Al-Quran. Ini kita kasih tahu kepada kawan-kawan yang masih mengatakan undang-undang dasar sebagai tauhid, sebagai tandingan Quran. Tidak. Bukan, itu nggak benar. Di rumah di masjid ini ada peraturan nggak? Ada kan, masuk masjid harus begini, harus begitu. Itu undang-undang tandingan Al-Quran tuh gimana? Selama COVID ada peraturan baru? Itu menandingi Al-Quran nggak? Antum kalau punya majelis ada peraturan nggak? Ada pasti. Boleh nggak masuk ke majelis nggak pakai baju? Hah, gimana? Kok tiba-tiba mahal kiam antum berdiri semua? Itu kan udah semacam peraturan. Di semua kelompok ada peraturan, di kelompok dia juga ada peraturan 1, 2, 3. ISIS, tahu ISIS? Ikatan suami ikut istri. ISIS itu kok jadi besar dia? Dia punya peraturan 20. Kita cek, nggak ada di Quran mengatakan daulah Islamiyah 20 macam. Nggak ada di Quran. Mereka aja buat-buat sendiri. Diklaim ini dari Al-Quran. Kan sama dengan undang-undang dasar. Kenapa undang-undang dasar nggak boleh? Terus dia buat semacam nizam atau asas daripada ISIS. Kenapa dia boleh buat? Berarti gagal paham. Sama. Saya mau tanya kepada yang sedang belajar tauhid 3 bagian. Adakah di Quran pembagian 3 tauhid? Oh Ustaz, ada ayatnya. Ayat itu kan kata Ustaz ente. Ustadznya terpengaruh ustadznya terpengaruh ustadznya terpengaruh imamnya. Imamnya mengatakan tauhid ada 3.
Coba antum buka Quran dari pertama sampai akhir, adakah kalimat tauhid dibagi tiga? Nggak ada kan? Berarti yang bilang dibagi tiga siapa? Ibnu Taimiyah, imam seorang manusia. Kalau dia bukan nabi, kita boleh beda nggak? Boleh beda. Tapi mereka ini sudah terlalu melebih-lebihkan imamnya. Katanya nggak boleh melebih-lebihkan manusia. Giliran kita melebih-lebihkan Imam Syafi'i, kata dia tidak boleh ikut Syafi'i. Tidak boleh. Terus ikut siapa? Ikut Sahih Bukhari. Lah imam juga. Tidak boleh bertorikot. Bolehnya bermanhaj. Ya manhaj sama torikot artinya sama. Jalan. Manhaj itu jalan, sistem jalan. Sama artinya. Nah, yang udah belajar sifat 20 saya tanya juga, ada nggak di Quran? Aurat Amrozi buka tuh. Ada nggak di Quran pembagian sifat jadi 20? Ya ulama juga yang bagi. Maka kalau ada orang berbeda dengan sifat 20, bagi kita nggak masalah. Cuma nggak usah main salah-salahin. Siap saja berbeda. Ulama kita dulu sudah biasa berbeda. Itu seperguruan Imam Ahmad sama Imam Al-Qarabisi. Awal-awal mereka temenan, habis itu tengkar, habis itu baikan lagi kok. Setelah itu kan mereka baikan lagi. Setelah ketahuan ada tukang hasud, beres. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini pengamatan saya. Tidak ada kelompok ekstrim di dunia melainkan terpengaruh oleh 3 tauhid. Percaya nggak tuh? Ini yang ngomong bukan saya, guru saya di Timur Tengah. Saya coba mengulang kembali. Pas kita perhatiin, iya, ISIS akidahnya apa? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. NII di Indonesia, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat diganti mulkiyah. Itu juga. Kelompok apa lagi? Bin Laden. Sama. Al-Qaeda, ya, sama. Di Indonesia, Amrozi, mas saudaranya, Imam Samudra, akidahnya sama. Dan kita belum nemu, alhamdulillah, orang belajar sifat 20 suka maulidan terus ngebom, alhamdulillah belum ketemu. Alhamdulillah belum ketemu. Kalau di Betawi, di Jakarta, itu semua orang kalau ngaji, itu sarungnya jingkrang, celananya jingkrang. Bukan berarti dia kelompok itu. Berjenggot juga sama. Cuma suka maulidan. Setiap minggu, bahkan setiap hari orang Betawi itu maulid. Heran juga saya itu ya. Cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di bagian mana muncul ajaran-ajaran teroris? Bibitnya ada di nomor 2 dan nomor 3. 1, 2, 3 sih ya. Uluhiyah, apa yang disebut tauhid uluhiyah versi mereka ya? Saya juga punya versi sendiri, uluhiyah rububiyah beda. Uluhiyah versi mereka bahwa yang berhak disembah hanya Allah, disebut dengan tauhid ibadah. Bagi kelompok ini yang betul-betul menyembah Allah cuma kelompok mereka. Asy'ariyah belum, Sufi tidak, apalagi yang maulid. Halo, yang maulid antum dianggap tidak menyembah Allah. Jadi antum yang maulid itu kan tawassul kan? Rabbi apa? Faghfirli dzunubi ya Allah, katil habib ya Allah. Coba diterjemahkan. Ya Allah, ampuni dosaku berkat Al-Habib sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertawassul kepada Al-Habib Sayyidina Muhammad. Bagi mereka yang tawassul begitu,
dia bukanlah ahli tauhid uluhiyah. Jadi kenapa antum ini dianggap akidahnya tidak benar oleh mereka? Karena bertawassul. Paham? Makanya mereka nggak mau bermajelis sama kita, karena kita dianggap musyrik uluhiyah. Musyrik. Mau nggak disebut musyrik? Lalu ada tauhid kedua, tauhid rububiyah. Kata mereka, tauhid rububiyah itu tauhid orang mukmin dan munafik dan musyrik dan semua makhluk, tauhidnya rububiyah. Apa arti rububiyah? Tauhid bahwa Allah lah pencipta alam semesta. Kata mereka, antum ini percayakan Allah yang ciptakan alam semesta, tapi kok masih tawassul? Berarti baru tauhid rububiyah. Makanya mereka benci sekali dengan ulama-ulama waliullah, wali-wali sufi. Kemarin kita ziarah kepada Abuya Syekh Ahmad Sarwani, kawan dari Abah Guru Sekumpul, ya, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, ya, qadallahu sirrahum ajma'in. Itu mereka nggak suka karena guru-guru kita ini mengajarkan tawassul. Bagi mereka sufi, asy'ari, maulidan itu tidak bertauhid uluhiyah, baru bertauhid rububiyah. Makanya nggak mau mereka masuk ke majelis antum, nggak bakal mau. Coba aja lihat, kita buka majelis pasti keluar. Kalaupun dengarnya dari luar, kalau nggak lewat YouTube, benci-benci tapi cinta, nggak suka, unlike tapi dengerin, nggak apa-apa ya, kita nggak benci kok sama dia. Ini mulai bahaya. Pakai ayat, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Surat Luqman. Jika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kata Ibnu Taimiyah, inilah tauhid orang musyrik. Kalau ditanya siapa pencipta langit bumi, Allah. Tapi mereka tidak sembah Allah, kata Ibnu Taimiyah. Inilah tauhid para sufi. Mereka mengatakan Allah pencipta tapi tidak menyembah Allah. Inilah tauhid Asy'ari. Inilah tauhid Ba'lawi. Jadi kita ini dianggap belum mukmin tauhid uluhiyah, baru mukmin separuh. Bahaya nggak ini? Tinggal masukin yang ketiga. Disinilah perdebatannya tambah panjang. Tauhid asma dan sifat. Nah, ini kelompok murni salafi. Mereka masih membahas asma dan sifat. Mereka ini mengkaji akidah Asy'ariyah tidak lewat guru, tapi lewat kitab. Karena lewat kitab tidak bisa memahami kitab dengan baik. Lalu mereka menuduh akidah Asy'ariyah hanya percaya kepada 7 nama, 7 sifat. Ini ada yang pengajar pesantren ya? Ya pasti ada. Apakah antum meyakini sifat dan nama Allah cuma 7? Gak ada. Itu yang mesti diketahui secara akli. Adapun secara nakli semuanya. Karena banyak ayat sifat itu mana yang paling inti disebut ummahatus sifat, sifat-sifat inti. Muncullah angka 20. Dari 20 ada sifat ma'ani namanya 7. Bukan berarti sifat Allah cuma 20, nama Allah cuma 7. Berarti dia nggak paham. Ibnu Taimiyah sendiri imam mereka nggak ngerti. Ibnu Taimiyah mengatakan kelompok Asy'ariyah hanya percaya 7 nama. Kan nggak nyambung. Berarti ketahuan. Imam Subki sadar, apa kata beliau?
Ibnu Taimiyah tidak ngaji dari guru-guru kami, dia cuma baca buku lembaran-lembaran kitab. Kalau dulu orang otodidak baca teks, kalau sekarang nonton YouTube atau googling. Masa? Tahu nggak antum? Saya pulang dari Cirebon, di samping saya ada orang pakai jaket keren, berjenggot dikit kayak kita, panjangan jenggot kita sih ya, lebih ahlu sunnah saya lah. Dia tiba-tiba mau sholat, gak tahu sholat apa, jamak atau apa. Tapi aneh, dia sholat maghrib dikosor, jadi 2. Maghrib dikosor jadi 2. Digabung dengan sholat isya, jadi maghrib sama isyaknya 2. Canggih sekali. Saya dengar dia begitu, saya bilang, maaf bang, maghrib itu ganjil, tidak boleh dibagi. Kalau dibagi 3 bagi 3, 1. Bagi itu 2 bagi 2 jadinya. Dia lihat saya pakai jaket saya kebetulan agak lebih bagus. Jaketnya waktu itu jaket dari luar ya, ada yang beliin. Dia lihat kayaknya bukan ustadz nih, kayaknya orang suka motor moge. Jaketnya untuk itu, tapi motor mogenya nggak punya. Lalu seorang lihat, dilihatin saya dari atas sampai ke bawah. Kayaknya dia lagi cek sarung saya ya, bukan pakai celana. Lah Levi's. Pas dicek nggak jingkrang. Apa kata dia? Tunggu ya, saya cek di Google dulu. Dia nggak tahu di sampingnya dokter. Tapi saya senang, saya girang sekali itu. Alhamdulillah bisa nyamar. Dalam hati gedek juga. Aku dibandingin sama Google. Iya. Setengah jam dia cari. Kita perjalanan dari Cirebon ke Jakarta, setengah jam. Saya udah tidur ngantuk-ngantuk. Dia bilang, "Wih, dapat." Anda benar kan? Ini orang nggak punya adab. Guru dinilai pakai Google. Yang benar aja, guru kok distandarkan pakai Google. Ente siapa? Ente Ibnu Google. Google yang buat tahu kan? Yahudi yang buat. Katanya anti Yahudi ya. Banyak yang begitu kan? Aduh Ustaz, cek dulu, agak ada di YouTube. Ya salah. Memang kalau nggak ada di YouTube terus bukan Ustaz gitu. Saya punya guru, itu beberapa guru saya nggak pernah masuk YouTube, nggak muat. Itu handphone yang kekecilan. Nggak ada di YouTube, tapi ilmunya jauh di atas kita. Jadi jamaah ini jangan menghakimi guru pakai guru Google. Itu bid'ah baru, manhaj sekarang ya, manhaj al-jadid dari Masjid Nurul Jadid. Wah udah mau jam 10 nih, sama jamnya. Tapi ada kelompok yang jadi teroris. Ini kalau yang masih murni paling debatnya sunnah bid'ah, syirik, sunnah bid'ah, syirik, itu aja tuh. Ada kubur sampai masjid ramai. Apalagi di depan masjid ramai. Tidak boleh sholat yang ada kuburan di masjid. Loh apa urusannya? Emang ente jamin ente sholat itu di bawah nggak ada kubur? Itu fikih apa itu ya? Emang kita takut sama kubur? Emang kalau kita sholat di kubur iman kita rusak? Berarti antum ini makhluk simbol. Horor, ketemu simbol takut. Kalau saya tulis di tembok ini salib 1000 kali, saya jadi kafir nggak? Orang yang lihat imannya berkurang nggak? Kenapa? Ketika orang nanya, Ustadz, kok bikin salib? Enggak, saya bikin plus. Beda penafsiran, beda maksud. Kadang-kadang kita melihat orang dengan simbol, tidak melihat makna yang ada di belakangnya. Ya.
Agama itu dua, ada simbol, ada makna. Yang paling penting makna, simbol tetap dijaga. Jangan bertengkar karena simbol. Ya. Ada kelompok yang dipengaruhi ajaran salafi, tapi mereka sudah bukan salafi lagi, disebut jihadi. Mereka lah yang jadi kelompok teroris di semua wilayah di dunia. Apa akidah mereka? Semoga negeri ini dijaga oleh Allah dari kelompok mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mereka mengatakan tauhid yang ketiga bukan asma dan sifat, mereka ganti. Tauhid ketiga, tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan. Bahwa kekuasaan yang mesti ada hanya kekuasaan Allah. Hukum yang ada hanya hukum Allah. Itulah cita-cita ISIS. Berhasil nggak? Gagal nggak? Di Afghanistan dulu gagal nggak? Gagal juga. Maka sekarang Taliban aja ganti siasat. Kita belum tahu nih dia makhluk apa sih sebenarnya Taliban ini. Karena Taliban 20 tahun yang lalu akidahnya 3 itu. Mereka menghancurkan pusat-pusat sufi, menghancurkan situs-situs bersejarah karena takut dengan simbol. Sekarang agak adem nih, kita nggak tahu. Tunggu dulu, jangan puji-puji dulu, jangan juga kritik-kritik terlalu pedas. Kita hati-hati. Cuma saya punya pendirian sendiri, penelitian saya sendiri, ya. Bahwa penelitiannya ini agak sulit terima oleh orang yang tidak mau membuka pikirannya. Bapak cari semua kelompok teroris akidahnya sama. Yang ketiga uluhiyah rububiyah, yang ketiga ya mereka ganti juga dengan istilahnya hukmiyah. Tauhid bahwa tiada hukum kecuali hukum Allah. Antum sudah sholat, sudah bersyahadat, sudah sembah Allah, tapi masih menerima Pancasila. Kata mereka, ente musyrik. Kata siapa? Kelompok yang ini, bukan Wahabisme, Wahabi yang sudah kena teroris. Jadi ingat, ini rahasia kita ya. Wahabi tidak semuanya teroris, tapi tukang teror dengan kata bid'ah di mana-mana. Betul. Udah pernah diteror belum mas? Jenggotnya kan nggak ada. Itu ahlu bid'ah itu. Jangan dekat-dekat saya, kena bully. Tapi bulinya bully cinta ya. Nah, ini ajaran mereka nih. Ajaran mereka ini. Inilah kelompok yang berbahaya. Tapi ingat, yang berakidah asma wa sifat ini, jika dibakar dikit pindah dia. Bakar dikit kelompok ini, pindah dia ke sini. Ada caranya, kayak brainwash namanya, cuci otak, pakai doktrin. Caranya gini, akhi, ini negeri katanya Islam, tapi hukumnya Pancasila. Coba lihat, ulama sudah banyak ditangkap, Habib sudah banyak masuk penjara. Ini tidak ada jalannya kecuali hanya jihad. Karena mereka berhukum dengan hukum tauhid, maka semuanya terjadi kriminalisasi. Mari kita terapkan tauhid yang ketiga. Tauhid beres itu dah. Jadi kelompok yang ini nih, yang bertauhid asma wa sifat ini kalau ketemu guru bukan aliran Wahabi Saudi, tapi Wahabinya Sururi, selesai sudah. Jadi kalau Wahabinya Wahabi Saudi, mereka nyebutnya Salafi ilmi, itu masih aman Bapak ya. Paling telinganya ditebel-tebelin dikit, dibilang bid'ah ya. Matanya jangan emosi kalau ngeliat statusnya, santai aja ya. Masih aman, masih aman. Kenapa? Di Saudi mereka sampai sekarang pun tidak berani berontak, karena difatwakan oleh imamnya. Kalau di sini kan demokrasi haram, di sana mereka nggak berani bilang kerajaan monarki haram, nggak berani, karena mereka hidup di situ. Fatwa itu diimpor ke Indonesia, makanya mereka pada golput. Bahaya Pak kalau golput. Ini jangan ada yang golput nanti ya. Itu Sudan, pecahan satu lagi namanya Ethiopia.
Ethiopia, karena di situ ada kelompok-kelompok yang memfatwakan haram nyoblos. Itu demokrasi tauhid. Akhirnya orang Islam nggak mau kecuali sedikit. Yang senang agama sebelah. Sekarang mereka pisah negara dan sudah beda azas negara. Rasain kalian. Ya? Mau begitu? Kalau semua orang Islam nggak mau nyoblos, apa yang terjadi? Pakai pikiran dong, ya. Ini fikih bukan akidah. Dalam fikih boleh kita tukar-tukar. Fikih di Saudi tidak ada pemilihan umum. Kita RT aja pemilihan, benar nggak? Benar. Ada PRT di sini? Selamat susah. Selamat susah ngurusin orang. Di kompleks saya itu terjadi perseteruan asik. Itu nurunin RW aja susah. Ini menurunin presiden. Ya salam. Kita boleh nggak suka, tapi jangan kemudian berontak. Ya, antum boleh kritik, tapi jangan kemudian mengajarkan terorisme. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana mengajarkan tidak boleh memberontak, membantu pemberontak. Maka hati-hati jika ada donasi-donasi. Ayo bantu Surya, hati-hati, terkirim duitnya kemana? Orang Indonesia ini kan baik-baik, duitnya banyak. Beneran duitnya banyak? Orang Balikpapan duitnya banyak sih. Ada Pertaminanya duit banyak. Tetangganya melarat. Tetangganya batu bara ya? Wah ini sakunya berat itu Pak. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ke depan kajian begini, ini bukan berarti meredam. Mungkin yang redam antum, mereka tidak. Maka kita perkuat barisan kita. Kenapa saya bahas begini? Supaya antum kemudian tidak linglung. Bedanya akidah kita dan mereka apa? Ini bedanya. Ya. Jadi jangan ragu lagi. Ya. Dan terakhir saya mau sampaikan. Di masa Rasulullah tidak ada tuh bagi-bagi tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Juga nggak ada pembagian sifat 20, nggak ada. Dulu cukup katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup katakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu bersyahadat ke Nabi Muhammad, meninggal, selesai. Lalu kenapa muncul teori tauhid sifat 20? Karena Al-Quran dibaca oleh yang bukan ahlinya, maka perlu disebutkan kaedah-kaedah. Jika belajar hukum Islam, kaedahnya ada di fikih. Fikih kita mazhab Imam Syafi'i. Dalam ilmu akidah itu juga dirumuskan. Imam Syafi'i tidak sempat merumuskan, tapi beliau sempat mengalamkan sesuatu yang kalamnya diriwayatkan juga oleh imam-imam kita ahli akidah. Maka kalau ingin akidah, kita ikut imam yang sudah merumuskan kaidah-kaidah itu supaya tidak terkeliru. Dalam bab tasawuf, supaya tidak terjebak kebatinan juga sama. Sudah ada rumus-rumusannya, biar gak menjadi kebatinan. Jadi apa pentingnya berguru bermazhab? Supaya kita tidak terjebak. Inilah makna hadis Nabi. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka illa firqatan wahidah, kecuali satu. Ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, man dia ya Rasulullah? Siapa kelompok itu? Dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaih. Kelompok pertama yang akulah ikutannya, akulah yang menjadi imamnya. Wa ashabi, kalau tidak bertemu aku, dia ketemu sahabat aku. Ashab lebih dari satu. Sahabat Nabi 104.000 yang jadi mufti hampir 100 orang, yang mujtahid ada 50-an atau 20-an orang. Dari mereka turunlah 4 mazhab, 3 imam akidah, imam ahli hadis, imam tasawuf. Dari mereka tuh sanad-sanadnya. Kenapa Nabi tidak cukup mengatakan ma'ana alaih, kelompok yang ikut aku? Karena kalau sudah meninggal, sang aku meninggal, masih ada ashabi, sahabat-sahabatku. Ini disebut dengan sanad.
disebut dengan silsilah. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, Brunei dulu sanadnya sama, Patani sama. Dulu semua bersanad ke ulama Makkah. Tapi Makkah sudah berubah. Ya. Ilmunya pindah ke negeri kita. Alhamdulillah. Jadi Bapak kalau lihat sekarang di pulau-pulau Jawa, bahkan di beberapa pesantren di sini, dulu orang baca Alfiyah di sana, sekarang yang hafal orang kita. Dulu orang maulid di sana, sekarang maulid di sini. Jadi tidak usah khawatir, walaupun kita dilarang pergi umroh, dilarang ziarah ke Nabi, insya Allah setiap malam kita ziarah dengan kolbu, menziarahi Nabi dalam maulid ya. Semoga kita tambah kuat akidahnya, tambah mantap, tambah tenang. Kuatkan akidah dengan hujjah, kuatkan fikih dengan dalil, kuatkan tasawuf dengan rasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup? Ada pertanyaan? Apa nih, surat cinta? Dari Om Juma namanya. Waduh, saya nggak bisa baca tulisannya. Tafadhol. Pertanyaan dari Bapak Juma. Lama sholat membaca syahadat hanya dalam ucapan sebagai saksi dan menyaksikan di dalam pandangan hukum syariat benar. Tapi bagaimana dalam pandangan hukum tauhid dan hakikatnya? Sekarang ini kita sudah tidak sejaman lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah hanya sekedar ucapan syahadat, tahu artinya saja, tidak tahu maknanya. Sempurnakan perbuatan ibadah sholat sebagai saksi dan menyaksikan itu. Bagaimana pandangan Al-Quran dan Hadis? Pertanyaannya, apakah sebenarnya syahadat itu? Apakah isi syahadat dan tujuannya? Apa kesempurnaan daripada syahadat itu? Terima kasih. Saya ucapkan atas jawabannya guru. Semoga diberi kesehatan yang baik dan sempurna. Amin. Hormat saya Juma Khairul. Sesuai dengan namanya, Juma, ngumpul-ngumpulin. Pertanyaannya banyak amat ya. Tapi intinya syahadat. Syahadat itu beda alatnya, beda syahadatnya. Beda sumbernya, beda syahadatnya. Syahadat mata memandang, syahadat telinga mendengar, syahadat lisan berikrar, syahadat kolbu bertasdik, percaya. Syahadat ruh kembali kepadanya. Beda ya. Terus terjawab nggak semua? Udah terjawab semua itu. Antum ulang pertanyaannya semuanya di situ. Ya. Syahadat mata mandang. Rasulullah secara fisik sudah wafat. Telinga kita, mata kita masih lihat orang yang punya guru, gurunya bersambung silsilahnya kepada Nabi. Ada yang nasabnya bersambung ke Nabi, ada yang silsilah ilmunya bersambung kepada Nabi. Masih ketemu nggak? Masih ketemu. Saya itu dapat satu musalsal dari guru saya, Syekh Ahmad Marwazi, ya, Kiai Betawi lama di Mekah. Apa kata beliau? Guruku Syekh Yasin berkata, aku melihat kepada guruku. Gurunya berkata, aku melihat guruku. Guru yang di atas ngomong terus. Lalu sampai kepada sahabat. Sahabat Nabi mengatakan, aku memandang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diijazahkan, namanya musalsal. Gak cukup pakai ijazah lisan, harus kemudian dibacakan. Saya pun memandang guru saya, Kiai Ahmad Marwazi, yang memandang orang yang memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pun namanya syahadat bersanad. Karena masih pakai mata, pakai telinga. Kalau kolbu syahadatnya berikrar, akal syahadatnya mengisbat, menerima. Sama dengan kolbu, cuma beda dimensi.
Sabar kalau ruh nanti. Semoga kalau ilmu ma'rifatullahnya sudah turun, ruhnya juga bersyahadat, berpulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi itu syahadatnya ruh, pulang kepada Allah. Jadi syahadat itu banyak. Syahadat pulang innalillah. Di perut ibu kita juga syahadat. Di alam ruh kita syahadat. Sebelum itu masih nur juga ada syahadatnya. Ada syahadat semua. Syahadat itu persaksian, beda masa, beda syahadat, beda arah, beda syahadat. Ya, syahadat di zaman Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa ruhullah wa kalimatullah. Ya. Barangkali begitu ya. Bang Juma. Pak Juma. Juma itu artinya ngumpul-ngumpulin. Ngumpul-ngumpulin pertanyaan ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Satu. Baca. Ada lagi satu pertanyaan untuk satu. Ayat. Apa yang pakai kacamata? Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Imam Bahtiar. Terima kasih alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Buya Dr. Haji. Begini Bu ya, mengenai pembahasan yang sempat Buya sampaikan tadi mengenai konflik di Suriah, itu sempat saya baca apakah benar bahwa di sana itu terjadi penyembahan kepada Basar Asad adalah Tuhan. Apa? Basar Asad adalah Tuhan. Beberapa media Islam. Di satu sisi kita mempunyai seorang profesor atau syekh Ramadan Al-Budi. Amerika sudah ganti siasat untuk menghancurkan umat Islam. Cukup adu aja Sunni Syiah, Wahabi Syiah, Wahabi Sufi, hancur langsung. Jadi kita jangan terpancing. Jangan terpancing, walaupun saya koar-koar begini, saya nggak ngajak perang Pak sama Wahabi, kecuali nanti mereka sentuh, sakitin kita. Jadi untuk menghancurkan Suriah ini kan kata Nabi, fihimul abdal, di sana wali-wali abdal. Itu Syalbuti kan wali Allah abdal. Dalam hatinya nggak ada kebencian. Abdal itu penciriannya satu, salamatus sadr, hatinya selamat dari kebencian. Ketika Bashar Asad itu diisukan Syiah, diisukan ini Al-Buti, disebutkan penjilat, saya kan murid anaknya. Gak lama setelah itu beliau datang ke Indonesia dan kami ketemu di satu pertemuan di UI, pertemuan terbatas. Kita tanya, benar nggak seperti itu? Ternyata nggak benar. Itu main media. Jadi musuh-musuh Allah itu sekarang ngadu kita lewat sosial media. Nggak ada itu orang-orang di Suriah itu mengatakan Asad itu Tuhan, itu nggak ada. Bashar Asad ini dia keluarga Syiah Ulwiyah, keluarganya, tapi istri dia Sunni, menteri-menteri dia Ahlus Sunnah, dan dia ikut Maulid Nabi Ahlus Sunnah. Ini yang ngomong Syekh Taufik, bukan saya. Maka saya mikir-mikir, terus apa yang lagi dicari ini? Ternyata ini cara untuk menghancurkan Bashar Asad yang dia melakukan dua dosa, kata mereka. Dosa pertamanya, dia sering kirim senjata ke pejuang Palestina, sering kirim makanan ke masyarakat rakyat di Palestina. Itu dosa pertamanya Pak. Dosa keduanya, dosa ekonomi. Dia menolak apa? Menghalangi bisnis bahan bakar, bangun kilang minyak dan pipa raksasa yang menghubungkan antara negara-negara Teluk dengan Turki. Maka jangan heran Pak, ini nggak seperti yang kita lihat. Turki yang Bapak kenal itu bukan Turki yang saya tahu. Ya, apa kata Menteri Luar Negeri Turki kepada Bashar Asad? Sar, kamu berhentilah bantu-bantu orang Palestina. Pasti berhenti perang. Tapi
Turki 2 kaki. Mohon maaf ya, kita ada pandangan berbeda tentang Turki. 2 kaki. Dia juga ikut nyuntik dana kepada kelompok yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Ini bapak ini seorang presiden di Suriah. Terus ada kelompok ingin menghancurkan negara bapak. Itu diserang nggak kelompok itu? Sah nggak? Kita punya negara kita sedang dirongrong oleh kelompok yang ingin merubah negara ini. Kita serang mereka, jihad nggak tuh? Tapi dibalik karena pakai media. Cukup bawa nama Allah, bawa nama Rasulullah. Gimana? Bashar Assad dan tentaranya dan ulama yang menjadi backup negara Suriah. Saya bela, sah nggak? Tapi kenapa beritanya dia membunuh masyarakat? Ternyata Bapak tahu, guru saya Syekh Taufik Al-Buti masih hidup Pak sekarang. Beliau rais ulama Syam, pimpinan ulama Syam. Beliau ini ayahnya dibom oleh kelompok pemberontak. Ulama dibom. Berantung gimana? Mereka udah gak ada hati. Ulama dibunuh. Mau negeri ini begitu? Ikutin aja, antum ala-ala mereka aja kalau gitu. Ya. Ini dia punya negara, dia pertahankan, itu yang jihad. Tapi berita dibalik, kelompok yang memberontak menyebut dirinya jihad. Di Aleppo, itu negeri kota tua, sudah ada semenjak Nabi Ibrahim. Itu negeri, ulama-ulama kita banyak di sana. Mursyid-mursyid, ahli hadis, banyak di sana. PDAM-nya dibom, pakai takbir. Ngebom PDAM pakai takbir. Kira-kira nasib masyarakat gimana? Bisa minum nggak? Mereka 3 bulan tidak ada air bersih. Itu disebut jihad. Jihad apa jahat? Jahat. Mau Indonesia digituin? Tidak. Kalau ada yang begitu, habisi. Nggak ada ceritanya. Ya, ada kelompok yang begini, habisin Pak dari sekarang. Mulai dari pemikirannya sampai gerakan-gerakannya. Tidak boleh ada di negeri ini. Kita nggak mau mensuriahkan negeri ini, nggak mau. Ya, siap kan ntar? Ya, jangan siap nggak jelas. Ya. Ada orang ganggu negeri ini, antum yang maju. Karena negeri ini yang bangun wali-wali Allah. Yang bangun negeri ini wali-wali Allah. Hadratus Syekh Asy'ari naruh anaknya untuk bikin Pancasila. Piagam Jakarta. Itu waliullah. Kutub. Kutub itu bukan hanya orang Arab, di sini juga banyak. Ya. Orang yang mencoba mengganggu negeri ini, dia sedang menyinggung para wali-wali Allah. Mau bersama wali Allah atau wali setan? Wali Allah. Wali setan dicuci otaknya pakai ayat. Mereka bilang itu bukan wali Allah itu tauhid tuh. Ternyata di Suriah itu yang ikut berontak banyak, yang dipelopori Turki, yang Yahudi, yang Amerika, yang Israel. Orang Indonesia ikut-ikut bantu. Katanya bantu masyarakat Suriah. Ternyata yang dibantu duitnya nyampe ke kelompok teroris. Nyampe. Itu ada ustadz kita yang ngirim duit ke sana. Dia kirim ke kelompok teroris. Semoga dia cuma salah kirim. Kalau benar-benar ingin ngirim ke kelompok itu, sebentar lagi dengar aja dia ditangkap. Berarti dia membela teroris. Pembahasan malam ini kok jadi panas begini? Ini jihad, kita bahas tauhid yang jihadnya benar. Jadi sebelum ngaji jihad, ngaji tauhid yang benar. Tauhid ahlus sunnah. Tauhid ahlus sunnah itu mengedepankan rahmah. Kalau rahmah kasih sayang sudah nggak bisa, baru pakai jihad. Jangan apa-apa, baru hijrah udah pengen jihad aja. Gitu Pak ya. Terjawab? Jadi tidak benar. Ada lagi berita
No Sunni mosque in Iran. Itu nggak benar juga. Tidak ada masjid Sunni di Iran. Itu bohong juga. Sengaja mau mengkacaukan. Jadi ternyata di sosial media ada robot-robot yang disetting oleh manusia jahat yang ingin menghancurkan umat Islam. Mereka ingin adu-adu dan mereka hashtag setiap hari jutaan hashtag. Sehingga masuk ke Facebook, masuk ke WA. Nanti bergerak sendiri. Orang kalau baca ke cucu otaknya dikirim ke saudaranya. Dan saya berdoa semoga negeri ini tetap dijaga. Untuk pemimpin-pemimpin di semua negara muslim, terutama di negeri ini. Begitu juga ulama-ulama di semua negeri muslim, terutama negeri ini. Dan semua umat Islam yang manapun berada, wabil khusus yang mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Kita kirimkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عزيز يا غفار يا غفور. Ya Allah, dosa kami sangatlah banyak, tapi ampunan Engkau lebih banyak. Maksiat kami sangatlah luas, tapi ampunan Engkau lebih luas lagi. Maka dengan keluasan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah, ampunilah kami malam ini. Ampunkanlah kami untuk masa nanti. Ya Rabb, Ya Muqallibal Qulub, Salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Qulub. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang membolak-balik hati kami, hati ini senantiasa berubah ya Allah. Kadang taat, kadang maksiat, kadang jadi soleh, kadang menjadi fasik. Kadang kami ingat Engkau ya Allah, kadang kami ingat dunia ya Allah. Ya Allah, bagimu dunia ini ringan, namamu pun ringan, tapi bagi kami berat. Izinkan ya Allah, jadikan nama Engkau ya Allah bertahta dalam kalbu kami. Izinkan lisan kami menyebut nama Engkau ya Allah. Jadikan jiwa kami bergetar menyebut nama Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hafiz. Ya Allah yang maha menjaga, jagalah negeri ini, jagalah negeri-negeri umat Islam, jagalah orang-orang yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jagalah para habaib kami, jagalah para ulama-ulama